tahun 2018. 2018. Itu saya ikut menandatanganinya. Jadi selebihnya dari tahun itu saya nggak pernah lagi menandatangani. Mulai tahun 2000. Halo bosku, kembali lagi bersama saya Erwin Senpurba di APBD Watch Channel. Di video kali ini kita akan membongkar cara curangnya oknum-oknum di balik CV Greenland pada tender pengadaan jasa proyek pembuatan tanaman RHL di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dan juga proyek penanaman reboisasi intensif di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Luar biasa bosku ya, yang kita bahas sampai ke Aceh. Sebelum kita membicarakan ada apa dengan oknum-oknum pada CV Greenland, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan reboisasi hutan. Reboisasi hutan adalah upaya penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak dengan jenis tanaman hutan seperti petai, jengkol, atau durian pada tutupan lahan terbuka atau belukar yang tidak ada aktivitas pertanian oleh masyarakat. Lalu, apa hubungan oknum-oknum dengan pembuatan tanaman RHL di Kabupaten Humbang Hasundutan dan penanaman reboisasi intensif di Kabupaten Gayo Lues seperti judul konten YouTube kita APBD Watch ini? Mari kita bongkar apa yang terjadi pada oknum-oknum di balik CV Greenland seperti berikut. Yang pertama, pada bulan Februari tahun 2019 dan pada bulan April 2019, CV Greenland mengikuti tender pengadaan jasa tanaman rehabilitasi hutan dan lahan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Asahan Barumun dan Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Krueng Aceh. Yang kedua, lalu kalau soal proyek, tentu orang-orang akan bertanya berapa nilai proyeknya. Yang ketiga, inilah nilai proyek yang dimenangkan oleh CV Greenland itu sebagai berikut. Senilai 13.824.020.442 rupiah. Pembuatan tanaman rehabilitasi hutan dan lahan pada Satuan Kerja KPH Wilayah 8 Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang terletak pada blok 8, 9, 10 seluas 707 hektar dan senilai 5.295.925.800 rupiah penanaman reboisasi intensif pada Satuan Kerja KPH Wilayah 5 Kecamatan Terbangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh pada blok TRG 1 dan TRG 3. 4. Pertanyaan berikut. Baguskah proyek itu dikerjakan? 5. Bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan atau penggunaan tanda tangan Direktur CV Greenland Syahril Parinduri dan dokumen pribadinya secara tanpa hak yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pada BPDAS Asahan Barumun dan BPDAS Krueng Aceh. 6. Terbongkar dugaan pemalsuan atau penggunaan tanda tangan atau dokumen pribadi Syahril Parinduri sebagai Direktur CV Greenland yang secara tanpa hak oleh oknum-oknum di instansi BPDAS Asahan Barumun dan BPDAS Krueng Aceh dalam pelaksanaan pengerjaan proyek pembuatan tanaman RHL di wilayah KPH 13 Dolok Sanggul Humbang Hasundutan dan pekerjaan penanaman reboisasi intensif pada KPH wilayah 5 Blok TRG 1, TRG 3 Kabupaten Gayo Lues adalah berdasarkan hasil investigasi APBD Watch dan surat pernyataan Syahril Parinduri dengan tanggal surat pernyataan 4 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Syahril Parinduri memiliki perusahaan bernama CV Greenland.
Itu kemarin CP Greenland kapan terakhir Bapak pergunakan? Itu terakhir yang saya ikut tahun 2018. 2018. Itu saya ikut menandatanganinya. Jadi selebihnya dari tahun itu saya nggak pernah lagi menandatangani. Mulai tahun 2019, 2020, 2021 Tidak pernah. Tidak pernah tahu apa itu proses, apa mau ditanam, apa mau apa, saya nggak pernah tahu. sebagai direktur perusahaan Greenland. Greenland. 2018 Di Bank Mandiri. ya masukku pekerjaannya tepatnya di Di kantor kehutanan. Kantor kehutanan jalan apa? Dan PT Yuda. ya. Oke. ya. Kenapa sampai CV Greenland bisa memenangkan tender proyek sampai puluhan miliar tanpa seorang direktur utama yang bernama Syahril Parinduri, yang mana tidak pernah membutuhkan tanda tangannya pada dokumen lelang pada tahun 2019 itu? Lalu siapa yang berulah? Bagaimana peran para panitia lelang di BPDAS Asahan, Barumun, dan BPDAS Krueng Aceh? Bukankah seharusnya panitia lelang bertemu muka dengan Direktur CV Greenland untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang? Tapi bukti-bukti menunjukkan Syahril Parinduri tidak pernah menandatangani dokumen lelang. Tetapi kenapa CV Greenland menjadi pemenang tender yang jumlahnya sejumlah 19.119.946.242 rupiah? Kami menduga adanya permainan kong kali kong Pokja pada proses tender dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, dan juga kecurangan oleh penyedia berupa pemalsuan dokumen tenaga ahli dan rangkap jabatan pada badan usaha. Untuk itu, kami berharap kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia atau KPPU dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelaku Pokja yang kami anggap melanggar peraturan ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen pada badan usaha CV Greenland dan mengambil tindakan tegas kepada para ASN yang terlibat dalam Pokja pada proses tender. Dan satu hal lagi, bosku. Semoga saja bibit-bibit tanaman hutan yang anggarannya puluhan miliar benar-benar ditanam seperti arahan Ibu Dirjen KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kalau di persemian kan belum, persemian ini sesuai dengan kebutuhan di sekitar persemian tersebut kan membutuhkan bibit, itu nanti akan diberikan bibit oleh dari persemian tersebut. Kalau untuk kegiatan RTM ya pastinya ada P0, P1 dan P2 Bu ya. Jadi semua di lapangan terkait bibitan itu harus ditanam ya. Jika tidak ditanam, apakah ada sanksi dari kepada pihak kontraktor? Untuk itu, buat sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, ikuti terus video kita untuk mengetahui terkait anggaran RHL di Sumatera Utara. Salam waras dari saya, bosku.